Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarrabin wa sadatina sufiyatil muhaddithin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhammad bin Abdul Qadir al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyidina wa asadidina wa mu'allimina wa dawil hukubil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila mu'allifadal kitab Syekh Mustafa al-Gulayain radhiyallahu anhu sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Halaman 413 Al-Mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-mar'atu maknane mar'ah perempuan. Nah, jadi niki bahas wong wedok, niki ngrasani wong Kenapa dimasukkan pembahasan sendiri? Ini menunjukkan sesuatu yang penting, sehingga perlu dibahas. Min amsalil arabi, itu setengah saking pira-pira masale al-arabi wong Arab. Di dalam pepatah Arab, maksudnya masal itu perumpamaan atau pepatah. Itu bangsa Arab itu punya pepatah. Kullu dzati sidorin kholatun. Pepatahnya pendek. Kullu dzati sidorin kholatun. Sing artinya setiap wanita yang memakai BH itu adalah kholatun, bibi kalian. Ini apa penjelasannya? Berarti saya nggak gawe, nggak ngono maksudnya. Setiap perempuan yang memakai kutang itu adalah bibi kalian. Maksudnya apa? Perempuan dewasa. Yang bocah cilik nggak kutang bang? Boten. Ini ilmiah. Jadi yang dimaksud seperti itu bahasa pepatah nih. Jadi bila kalian menemukan seorang perempuan yang memakai kutang, artinya wis dewasa, itu adalah bibi kalian. Bibi itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa nih apa? Nah, dari orang rumput bibi itu tulisannya B-E-B-E-K. Macane iso bibik iso. Wis karek moco.
bebek itu bulik atau bude. Maka setiap perempuan yang sudah dewasa itu posisi laki-laki itu memanggilnya harusnya bibi. Nah, maksudnya ini loh. Ai inna min haqqir rajuli an yaghurra ala kulli mar'atin kama yaghurru ala qurani. Yang dimaksud adalah di antara kewajiban laki-laki adalah an yaghurra itu arti lugawi ini sebenarnya cemburu, tapi di sini diartikan adalah memperhatikan. Di antara kewajiban laki-laki adalah memperhatikan setiap perempuan, sebagaimana dia memperhatikan istrinya. Jadi memperhatikan itu memperhatikan itu mengawasi, mengayomi dan lain sebagainya. Li'anna kullam ra'atin uktun li ummihi bil jinsiyah fatakunu qalatun. Karena setiap wanita itu adalah saudara perempuan ibu dari sisi jenis kelaminnya, maka tiap wanita itu adalah merupakan bibi dari setiap laki-laki. Jadi sampai melakukan waktu ketemu wanita dewasa, maka kalian wajib memperhatikan. Apa memperhatikan ini? Maksud gak dipentelengi atau enggak? Jadi maksudnya memperhatikan itu kayak mamanya bawa barang kabetan direlani, itu memperhatikan. Nyabrang gak iso dihulungi, itu namanya memperhatikan. Ini yang dimaksud seperti, karena setiap perempuan itu adalah bersaudara dari sisi jenisnya, dari sisi jenisnya. Karena halatul mar'ati istimatiyah walam tazal ala atwari mukhtalifah. Wa sutulin mutabayinatin bin nisbah ila tanawu'il azminah wal bi'ati fahya baina su'udin wa hudutin wa ihtiramin wa tikorin wa ilmin wa jahlin tabi'atin tarakil biha wa tatanniha wa nuruz zamani wa zulmatu. Keadaan para wanita di dalam masyarakat itu berbeda-beda menurut atau mengikuti zaman serta lingkungannya. Wahia dari kasu'udin wa hududin wa ihtiramin wa ihtikarin wa ilmin wa jahlin. Ada kalanya wanita itu dalam satu komunitas itu su'udin, munggah atau perannya meningkat, perang. Wa hududin, ada kalanya perannya menurun. Waktiramin waktikorin, ada kalanya para wanita dalam satu komunitas itu mereka mempunyai derajat yang tinggi, mendapatkan kehormatan. Tetapi ada kalanya perempuan dalam satu komunitas itu mereka adalah orang-orang yang tertindas atau direndahkan. Wa ilmin wa jahlin, ada kalanya wanita dalam satu komunitas itu mereka berpengetahuan, ada kalanya mereka orang-orang yang tidak berpengetahuan. Tabi'atan tarakki al-bi'ati wa tadanniha wa nurul zamani wa zulmatahu. Semua itu mengikuti maju mundurnya sebuah bangsa atau terang gelapnya lingkungan. Jadi wanita dalam satu negara, satu komunitas, satu kampung, kalanya terhormat atau mereka menjadi terhina, kalanya mereka perannya itu berfungsi di masyarakat, kalanya tidak berfungsi.
ono kalane pinter, ono kalane bodoh, itu bergantung pada lingkungan. Al-mar'atu lam tukhlaq illa litakuna warrajula amilaini fi bustanil hayat. Baika anna likulli wahidin minhum amalan khoson bihi la ya'muru bihi ayyatamadda. Perempuan itu tidaklah diciptakan melainkan menjadi pasangan bagi laki-laki. Ini perempuan itu partner, rekan bagi laki-laki yang difungsikan untuk bekerja sama, dan masing-masing mempunyai tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Dewi-dewi tugas tidak bisa ditinggalkan. Farrajul yaflahu ardahu wa yagrisu ghorsahu wa yaduru habbahu wal mar'atu tata'ahadul hab wal ghorsa bisahbi wa tanfi ma yujawiruhuma min fasadin nabar. Laki-laki itu ibarat orang yang menanam di ladang atau di sawah. Maka laki-laki itu mempunyai pekerjaan menyuburkan tanah. Nek cara wong sawah itu dibajak. Kemudian menanam benih, menyiapkan benih, menanam benih. Adapun perempuan itu bertugas untuk merawat tanaman, menghilangkan gangguan pada tanaman. Itu tugasnya perempuan. Artinya apa? Mempunyai job desk yang sendiri-sendiri, disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan. Bangun omah kerjasama sing lanang karo sing wedok. Lha kok sing lanang bagian adat, sing wedok bagian masang genteng. Ini kocok apa mboten ya? Jadi emansipasi, bahasa zaman dulu emansipasi, zaman sekarang bahasanya apa? Gender. Nah, ini harus dianalisa apa pemahamannya. Kalau emansipasi peran serta, kalau gender kesetaraan. Yang dimaksud kesetaraan itu seperti apa? Apa nek wong lanang becak, wong wedok yang becak, apakah seperti itu? Jangan hanya sekedar nek wong lanang oleh bupati, wong wedok ya kudune oleh dadi bupati. Jangan sekedar sing enak sing disetarakan. Apa sing gak enak ya kudu disetarakan, apa begitu? Nah, ini kan perlu dianalisa. Ternyata apa? Mempunyai fungsi yang berbeda, disesuaikan dengan keadaannya dan kemampuan. Jadi gender itu begitu. Jadi pemaknaannya setara itu yang seperti apa? Itu jelas dulu. Harus jelas. Foto-foto bangun rumah, foto rekoso nih. Ayo muli-muli bareng. Ayo remek bojomu banget nih. Ayo gak ngono teman. Wa mal busanu illa baitu wa ma'amalu rajuli illa sa'yu liman yahwihi minal ahli wa badul judi liyahyu hayata sa'adah. Kebun itu ibarat rumah, dan laki-laki itu bekerja untuk kepentingan keluarga agar keluarga mencapai kebahagiaan. Jadi tanggung jawab penuh itu adalah ditanggung oleh kepala keluarga. Wa ma'amalul mar'ati illa tanbimul manzil wa tarbiyatul atfal wa basul akhlaqil fadilah fi nufusihim wa tanhiyatud dara'iq al-fasida an mawaridin qulubihim. Adapun perempuan di dalam rumah itu adalah mereka mempunyai tugas mengatur rumah tangga. Sing lanang kerja golek duit untuk kepentingan keluarga, bojo, anak, rumah, sandang, pangan, papan, pendidikan, macam-macam. Kemudian
Istri bertugas mengatur rumah tangga. Bayaran sak ini atur ya apa carane cukup. Aja juga itu gelangan kuliahnya gak kamu. Kemudian mendidik anak. Mendidik anak. Jadi tarbiyatul ula, pendidikan pertama itu adalah tarbiyatul bayi, tarbiyah pendidikan di dalam rumah. Maka yang paling berperan adalah perempuan, ibu dan ibu. Menanamkan akhlak yang baik, menghilangkan kebiasaan buruk pada sifat-sifat mereka. Ini tugas beratnya itu. Jadi mencetak generasi itu justru diawali dari rumah ini. Tugas berat. Jadi mencetak generasi diawali dari setiap rumah. Kalau pendidikan awal di dalam rumah itu baik, pendidikan berikutnya itu akan mendukung. Bila pendidikan awal di dalam rumah tidak baik, maka pendidikan lanjutannya rekoso dandangnya. Terus kadung mulai cilik mulongan kita. Kok dia ngomongi kan dadi kudu saya gak iso dadi kuli. Kan begitu kan? Tanggung jawab seorang perempuan. Jadi yang tarbiyatul ula, pendidikan pertama itu di dalam rumah. Ini sama kita. Nek ibu gelem tirakat, biasanya anaknya dadi. Tapi nek sing tirakat bapak biasanya mencolok. Nek gak putune buyu itu sing dadi. Sama kita ini. Sampeyan kok bojo kok seneng tirakat, wes koyo-koyo gampang kok. Tapi nek bojone sampeyan gelem tirakat, sing tirakat mung sampean kok. Iku engko gak ibu anak. Ini hukum kebiasaan, gak ono dalile. Tapi hukum kebiasaan. Engko tibone nek gak putu buyut. Lah apa sih awak wis bapake gak tirakat, emake gak tirakat, main celek kabeh. Sak anak. Lah apa sih awak. Maka penting sekali. Jadi peran dari ibu, peran dari perempuan itu sangat penting. Lihat takawana minggum majmu'un fadilun tanhadu bihil ummat wa yasadda bihi sa'idul waton wa yasaddaruk dunubun. Maka dengan peran ibu di dalam rumah itu akan tercipta generasi yang unggul yang akan membangkitkan umat dan membela negara. Itu tokoh kawitan. Dalam hadisnya an-nisa'u imadul bilad in saluhat fasaluhatil bilad wa in fasadat fasadatil bilad. Perempuan itu adalah imam. Apa imam? As-salatu imadul bilad. Apa imam? Cagak. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Insaluhat wa saluhatil bilad. Apabila baik perempuan dalam negara itu, maka negara akan menjadi infasadat fasadatul bilad. Maka bila jelek perempuannya, maka akan jelek pula negara. Kenapa Rasulullah menyatakan seperti itu? Hadis kan? Ya karena setiap bayi yang lahir itu yang memberi pendidikan itu adalah ibu. Wong lanang wis nguyur ae, golek gawe, kan begitu kan? Nah ini pembagian pekerjaan. Engko nek sampean kongkon bojone sampean mendidik anak, lho ya gak perlu nyambut gawe kan. Ini namanya pembagian pekerjaan. Maka sangat penting sekali bagaimana seorang ibu itu mengetahui cara mendidik dengan bahasa yang lain. Perlu sekali seorang ibu itu mengerti cara membentuk generasi yang kuat. Kan begitu kata lain. Bila setiap rumah dalam satu negara, ibu dalam rumah itu mempunyai pendidikan yang cukup dan mengerti tentang cara mendidik anak yang baik, maka tidak akan lama
negara itu pun akan menjadi negara itu. Jumlah orang wedok yang ngerti tentang hal ini berapa orang? Nek orang wedok sibuk urusan arisan, sibuk lah ini kacau nih. Ya orang apa arisan, tapi jangan ditinggal hal yang utama. Fa in ahmala rajulu ma wajaba alaihi aw jawazatil mar'ah ma kulikat lahu aw qasarat anhu fasada nidamul usra wa tasallama ruknu hayatil baitiyah. Apabila laki-laki itu mengabaikan kewajibannya, gak ngelakoni kewajibannya, kemudian bagi perempuannya melampaui batas-batas kodratnya, sing lanang gak ngelakoni kewajiban, sing wedok keluar dari kodratnya, sing lanang gak nyambut gawe, sing wedok melampaui kodratnya, berperan sebagai kepala rumah tangga, betul nyambut. Siji urusan dan selanang lorong itu beda urusan. Maka yang terjadi keharmonisan dalam rumah tangga pasti hilang. Mesti terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Rumusnya sudah begitu. Rumusnya sudah begitu. Boleh seorang istri membantu perekonomian keluarga, boleh, tetapi jangan serta-merta tugas laki-laki diambil alih. Nek diambil alih pasti terjadi masalah. Sampeyan delok, sing lanang tengok-tengok nang warung kopi, sing wedok nyambut gawe berdigasan. Kok mesti kacau rumah tangga. Pasti begitu kan? Bagaimana menjawab idali kalfatu fi adubil ummati wal kasru fi sa'adil waqt. Hal itu akan berdampak kepada lingkungan atau negara. Maka kekuatan umat, kekuatan negara pun akan menjadi lemah. Bila setiap rumah sing lanang gak nglakoni kewajiban, sing wedok keluar dari kodrat keperempuanannya, tidak lagi mendidik anak dengan baik, tapi sibuk mencari penghasilan, maka tidak akan lama ketika anak tadi menggantikan peran bapaknya, gede maksudnya, generasi berganti, remek negara. Kenapa? Pendidikan awalnya sah. Pendidikan penting sekali, amat sangat penting. Li'anna sholahal umat wa nuhudul waton mutawaqqifani ala sholatil uswah. Dikarenakan kebaikan umat, kemajuan negara itu sangat bergantung pada kebaikan keluarga dalam rumah tangga. Rumah tangga gegeran ae negara ini mesti tambah nemen gegeran. Maka ciptakanlah keluarga yang harmoni. Apa harmonis itu apa tidak? Harmonis itu apa? Arti harmonis itu apa? Apa kira-kira? Harmonis itu bukan berarti kok terus rukun, adem ayem, gak tahu konflik, gak begitu. Justru harmoni itu bermacam-macam. Ono pedes, ono asin, ono legi, ono peduk, ono sepet, itu namanya harmoni. Ya kan? Itu namanya, atau bahasa lainnya dinamis. Tidak mengalami stagnan. Rumah tangga ya gak rumah tangga jeneng. Sing lanang meneng sing wedok meneng. Terus apa mengenai cipta mulai? Tidak begitu. Jadi harmoni itu seperti itu. Saiki kangelan golek duit. Begitu 5 tahun golek duit jadi gampang, ribut ngurusi anak. Begitu anak siji wis mari wis mulai sekolah, anak kedua lahir, siji urusan.
Anak pertama wedok gampang, anak kedua lanang pola ya kayak bojo meneh masalah. Kan begitu kan? Ini namanya harmonis. Kemudian disikapi dengan benar, barulah terjadi keharmonisan dalam rumah. Prinsip rumah tangga itu sederhana, tidak boleh sama. Sing siji kudu lanang, sing siji kudu, bener nggak? Lah maka pola pikirnya kan pasti tidak sama, kebiasaannya juga tidak sama. Padahal dikompon menjadi satu, kan begitu. Lah terus ya berarti kan tergantung cara menikah, ini kan? Jadi orang itu sebenarnya mudah. Bila dia itu pandai menyikapi dalam keluarga, maka di dalam masyarakat pun akan pandai menyikapi. Karena belajarnya di rumah dulu. Beda pendapat karo bojone bisa menyikapi, maka di masyarakat pun akan mudah menyikapi. Tapi nek rumah tangga itu tidak pandai menyikapi, ya di luar juga tidak pandai menyikapi. Jadi begitu. Walau bahkan sa'adatan nasi wa hum imadul ummah aksaru mata kumul bil mar'i wa ya insa'at afsadat akhlaqahum wa insa'at aslahat. Maka tidak sak atau tidak roiba, tidak ragu lagi bahwasanya kualitas dari generasi yang akan datang, generasi yang menjadi penopang negara, itu bergantung pada wanita. Jadi bagian mencetak generasi itu adalah wanita, sudah bisa dipastikan seperti itu. Maka apabila ingin rusak, apabila wanitanya rusak, maka menjadi rusak pula lah generasi itu. Bila wanitanya baik, maka menjadi baik pula akhlak dari generasi itu. Li'anna biyatiha zimamun tarbiyatihim wa tahdibihim. Dikarenakan kendali pendidikan pada generasi muda itu ada di tangan mereka. Simpakan nyetak itu ibu-ibu. Lidzalika wajaba an takuna al-mar'atu mukarramatal janib rif'atal manzilah muta'allimatan mutarabiyatan mutakhaliqatan bil akhlaqil jamilah sholihatan li'idaratil manzil amilati bima wajaba 'alaiha nahwal 'alimus shahid ala wal bait. Dan karena pentingnya peran serta wanita di dalam urusan mencetak generasi, maka seorang wanita itu haruslah menjadi sosok yang terhormat. Harus wanita itu menjadi sosok yang terhormat, mempunyai tinggi kedudukannya, menjadi orang yang terpelajar, mempunyai kepribadian atau akhlak yang baik, mempunyai kemampuan untuk mengatur rumah tangga serta mengerti tugas-tugas. Harus, bila kita ingin generasi kita itu menjadi generasi yang kuat, maka perempuan harus mendapatkan itu. Harus menjadi orang yang terhormat, menjaga kehormatan, melaku sak melaku kudu menjaga kehormatan. Ono wedok melaku kok karo pencolotan, melakune karo kira-kira opini yang ada di dalam pikiran orang yang melihat seperti apa. Wedok kebiasaan, kira-kira anaknya gak nirokno, lah masih begitu kan? Jadi begitu kan? Maka jagalah kehormatan. Karena apa yang Anda lakukan, ibu-ibu, perempuan, itu akan membekas pada anak-anak Anda, akan diperhatikan oleh anak-anak Anda. Anakmu kok tuturi, tapi kowe gak ngakoni, yo gak iso.
begitu kan? Lisan hal aqsahu min lisan. Perbuatan itu lebih tajam daripada ucapan. Maka jagalah kehormatan. Seorang perempuan harus mempunyai kedudukan yang tinggi dan terpelajar. Harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Harus. Sebab kalau anak sekolah, sing mulang niku nek nang omah mesti ibu. Kok ibu matematikane oleh 5, lha nek mulang anak kok piye? Kan begitu kan? Wawasannya harus luas. Jadi ketika anak bertanya, ibu itu harus bisa menjawab. Krungu nang TV, Bu, transmat itu apa? Kudu iso nyeritakno itu. Ibu itu kudu menceritakan. Bu, peringatan Muharram itu apa? Ibu itu bisa menceritakan ini. Ibu yang terdidik itu seperti itu. Lho Bu, itu apa Pak Polisi biasanya nyekel malam kok bedil-bedilan karo kanca itu terus piye? Makanya seorang ibu harus bisa bijak menceritakan, begitu kan? Sehingga dia tidak muncul sifat benci, tidak muncul sifat antipati dan lain sebagainya. Nah, ini peran ibu di situ besar sekali. Wabatu fa'inna jamahira nisa isya al-yawma wa qabla bid'in mi'at min sini qad uhmilat kasawa ini faqad donna rajulun faqad donna rijalun annal mar'atu alatun bi aldihim yadirunaha kaifa sya'u za'imina annaha lam tuklak illa litakuna asiran aw mamlukan. Wanita-wanita di daerah timur tengah kono sekarang dan beberapa tahun yang lalu mereka itu diperlakukan seperti hewan ternak, dijadikan alat yang dikendalikan oleh laki-laki. Bahkan mereka menjadi mamlukatan, seolah-olah tawanan atau budak bagi seorang laki-laki. Ini Timur Tengah itu memang kenapa para nabi itu rata-rata diturunkan di Timur Tengah sebagian besar. Jadi para nabi itu diturunkan di tempat yang paling rusak. Nah, kalau melihat sisi ini berarti alhamdulillah Indonesia itu sangat rusaknya melihat sisi ini. Ini kenapa para nabi diturunkan di Jazirah Timur? Karena paling rusak, jahil. Dan itu sampai sekarang masih ada, bekasnya itu masih ada. Bekas-bekas kejahilian mereka itu masih, contohnya dalam memperlakukan perempuan seperti itu. Wahtadamu malah minal huquqi syar'iyyati wa tabi'iyyah. Wa haramu an ta'lima wa tarbiyata fasadat bidzalikal hayatul baitiyah. Wa wasadatul usrah wa haqqat al jama'atu bil fitatil asrar. Laki-laki yang merampas hak-hak perempuan dalam hal syar'iyyah wa tabi'iyyah, dalam bidang hukum, dalam bidang materi, dalam urusan taklim, belajar, pendidikan, dalam hal yang lain-lain, maka itu akan membawa dampak rumah tangganya tidak harmonis, keluarganya menjadi rusak, generasinya pun menjadi generasi yang rusak. Karena peran perempuan menjadi hilang di dalam rumah tangga, maka generasi-generasi di Timur Tengah itu lemah semua. Karena ratusan tahun mereka mempunyai kebiasaan, kalau menjadi kebiasaan itu. Yang Saudi itu kan baru saja yang diperbolehkan wanita nyopir.
sekolah dulu ya ora oleh wong wedok Saudi. Sekolah kok iso maca tulis, iso hitung-hitungan wis mari. Jadi hak-hak perempuan untuk belajar itu dihilangkan. Baru-baru ini mulai dibuka. Akhirnya apa? Mereka merasa rugi karena tidak akan tercipta generasi yang kuat. Karena apa? Perempuannya mereka tidak berpendidikan, berpendidikan. Itu rugi dia yang rugi. Bahkan sarku yaum bidzalika du'fi wan nafsi fanahadabihi man hadanahumullahu shiratal mustaqim. Tetapi sekarang dunia timur telah mulai menyadari kekurangan-kekurangan itu dan telah mendapatkan petunjuk menuju jalan yang jadi zaman kitab ini ditulis itu beberapa daerah di Timur Tengah sudah mulai menyadari sehingga mulai melakukan perubahan. Hanya Saudi saja yang ketinggalan. Saudi itu baru beberapa tahun saja yang melakukan perubahan di bidang gender ini, penyetaraan perempuan. Sebelumnya bukan. Semenjak Saudi dikuasai oleh Salafi, oleh Wahabi, dihabiskan untuk perang perempuan. Mulai zaman Saud itu dihabiskan oleh mereka. Akhirnya setelah sekian ratus tahun generasi-generasi yang tercipta, generasi yang blow on, ya kan? Terbiah awalnya itu tidak bagus. Jadi begitulah ngomong ngomong liang kan. Betul. Jadi kalau kita ke Makkah Madinah itu memang kota yang terjaga di semua itu tampilannya itu tampilan yang agamis. Anda keluar Riyadh dan Jeddah, wah, sesuatu silite babi dintup tawon, sami ubi, sami wan sorofat imamuhum ila ta'limil banati wa tahdidihin ya anagum i'tiqadu jiddal i'tiqadi anal mar'ata ruknul hayatil ijtimaiyati rakin wa sanadun nuhudil ummatil aqwa walakin hadha tanabuha dhaifun fa'asa ayahwa. Ketika orang-orang bangsa timur mulai menyadari ini, kemudian mereka mulai sibuk mendidik anak-anak wanita, dididik, diberi pengetahuan, karena kemudian mereka setelah sadar berkeyakinan bahwa wanita itu merupakan sendi kehidupan sosial yang paling utama, Wong lanang itu rata-rata nek dibutuh wedok gak patek kuat. Betul enggak? Temen kok ngaku. Fama tarot buka di binatan ador ala rijal minan nisa. Hadis itu ya Rasulullah menyatakan bahwa sepeninggalku setelah aku mati tidak ada ujian paling berat bagi laki-laki kecuali perempuan. Hati-hati sama karo wong wedok itu medeni. Lho betul. Lho Rasulullah yang mengatakan wat takut dunya wat takun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kepada perempuan. Lah berarti medeni kan? Medeni. Kan banyak cerita orang yang mempunyai tinggi derajat hancur karena wanita. Tapi sebaliknya ada orang yang tidak tinggi derajatnya menjadi terkenal, menjadi orang yang populer, menjadi orang yang luar biasa karena peran wanita. Si wanita itu bisa menjerumuskan lalu juga bisa mengangkat. Hati-hati. Kalau nek mulai dulu sing ati. Nek angel milih pilihan kabeh, papat pilihan, nuwaya kendat masih sang kendat.
betul. Masalah. Aku serapi. Saya sudah menikah. Selama saya sudah menikah, saya menikah itu tahun 96. Selama saya menikah sampai hari ini, aku itu dilamar wong muping telu. Lho sing lamar itu wis ngerti nek aku duwe bojo, coba bayang. Yang satu itu orang tua yang melamar, yang dua itu si perempuan yang melamar. Coba. Aku orang loh. Dan yang melamar itu rata-rata nilainya 8 ke atas. Ya apa kira-kira? Maksudnya siji itu rondo, dua usaha hotel. Kira-kira penak loh. Lo temen, nek ngitung penak, tapi durung karuan dilakoni ya durung. Nah, hati-hati nih. Maka artinya apa? Carilah kesepadanan. Carilah kesepadanan untuk membangun rumah tangga. Jadi semangatnya harus sama, tujuannya harus sama. Karena anak-anakmu itu yang bakal memberikan pendidikan awal itu adalah perempuan. Ayuhan nasiul kiram, fa inna linnasiati alaikum hukukan azimatan. Li'anahuna qolatukum wal qolatu kal ummi aw hiyal ummu wa man la yawaddu li ummihi al hayatu sa'idah. Wahai generasi muda, para wanita itu punya hak-hak yang besar yang harus kalian penuhi, karena mereka adalah bibi kalian, dan bibi itu sama halnya dengan seorang ibu. Maka sudah sepantasnya bagi kalian untuk membahagiakan ibu. Sudah sepantasnya. Jadi boleh kalau ibu itu kan bodoh. Maka sudah sepantasnya kita itu membahagiakan. Kewajibannya orang lain. Lah sing wedok sing disenengno ya aja terus seneng-seneng. Lah ngono maksudnya nggih. Masing-masing mengerti hak dan kewajiban. Innama tarawnahu min inqitatil jamaah in huwa nasyi'un illa min inqitatil mar'ati wa jahliha wa fasadi tarbiyatiha fa alimul banati tastahwidu halal baqiyati sholihan. Sesungguhnya kehancuran masyarakat itu disebabkan keterbelakangan para wanita, kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya. Maka bila kalian memperhatikan urusan ini, bagaimana wanita itu mempunyai pendidikan yang bagus, wawasan yang luas, mampu menjaga kehormatan. Bila kalian mampu menciptakan ini, maka kalian akan mendapatkan semua amal kebaikan, semua kebaikan wong sholat, kebaikan wong mesok, semua. Jadi bila kita menyibukkan diri bagaimana perempuan itu menjadi terhormat, berpendidikan, mempunyai wawasan, mampu mendidik, berarti seorang pendidik, mampu memberi motivasi kepada, coba bayangkan, anak di mall, begitu lahir, anak itu bayi itu setelah lahir bisa ngomong apa? Gak bisa. Awake kudu kesel, nangis, luwe, ya nangis, ngompol, ya nangis. Iya toh? Seorang ibu harus tahu nangisnya anak sebab apa. Iya toh? Anak bapak yang ngurusi, ngamuk di desa, kan mesti ngono. Iya toh? Nah, seorang ibu itu akan tahu, berarti dia harus punya insting yang luar biasa.
Begitu anak itu sudah gede, mulai menuju sekolah yang PAUD, anaknya mogok gak wani sekolah, maka seorang ibu harus berperan menjadi seorang motivator. Iya enggak? Bila dia tidak punya wawasan bagaimana memotivasi anak, itu anak disenangi toh, betul nggak? Disenangi kok saya gak gelem budal, akhirnya anaknya ditutupi, nanti ditutupi sana, ngerti? Anak mogok, anak nakal itu sebabnya duduk kurang dudukan. Zaman bisik, zaman mungkin belum menang ya. Ini ada senter, itu senter. Itu kadang lampunya kedek, terus ditutupi kan. Iya kan? Iya nggak senter ditutupi terus ngulang. Anak mogok gak dalam sekolah kok tutupi. Waduh. Maka ibu harus berperan menjadi seorang nek awasannya kurang nggak bisa dia menjadi motivator. Contohnya begitu. Akhirnya anaknya disalah. Yo, aku lo kurang opo. Lalu opo tak turuti. Sekolah kok bisa gak? Itu pembelaan pada dirinya. Yang sebenarnya menunjukkan kebodohan. Iya tak? Ameli koyo ngono. Maka bila Anda konsentrasi dalam urusan ini, bagaimana wanita punya wawasan, punya pendidikan, punya jiwa, punya sensitivitas, maka pahala semua kebaikan akan Anda dapatkan. Alam inna tabdiral mar'ati wa israfaha wa hayadanaha anjadatil iktisadi bil lubusi wa zinati wa ghairi. Ketahuilah hal penting yang perlu diingat, yaitu sikap pemborosan israf, sikap yang berlebihan, dan sikap penyimpangan dari kaum wanita dari sifat-sifat kesederhanaan. Lagi wong lanang kudu ngerti. Jadi kecenderungan seorang wanita itu mempunyai sifat berlebihan dari sifat kesederhanaan. Itu kecenderungan perempuan. Gawe apa-apa mesti kepingin lebih daripada sederhana. Gawe benges kepingin lebih dari yang sederhana. Sehingga ini abang gawe warna hijau. Nah, maknanya berlebihan. Sing liyane gelane sitok dhek gawe telu. Setiap wanita itu punya kecenderungan seperti itu. Maka perhatikan. Berlebihan dalam hal perhiasan, pakaian dan lain sebagainya. Iki wis gawan bayine wong wedok. Maka harus dikendalikan. Di antara kelebihan-kelebihan tadi, wanita itu tiangnya negara, wanita itu pendidik awal, wanita macam-macam kelebihan-kelebihan, disuguhkan pula kelemahannya. Artinya apa? Supaya diperbaiki. Nah, harus memahami kelemahannya, maka harapannya bisa. Nah, di kelemahan itu aja terus tersinggung. Oh, tiba ini, maka harus diperbaiki. Hatta nahakat tarwatal rajul wajarat alal hayatil ijtimaiyatil wailat. Sehingga ketika seorang perempuan itu berlebihan, menyimpang atau boros, keluar dari sifat kesederhanaan, maka dia akan menghabiskan harta suaminya, yang dalam hal ini akan menimbulkan bencana di masyarakat. Wong lanang ngawit gawe mulih bayarnya dengan bojo. Kudune cukup digawe mangan sak wulan ternyata gak cukup. Lah kok tuku gelas, tuku cincin, tuku anting-anting, tuku klambi, tuku layangan, enggak. Bakiak lu dituku, lah wis balik. Akhirnya tidak cukup digawe tak ulang. Begitu sing lanang mulai dilapor.
Mas duwe kurang, ngamuk ora lho. Nah, itu kan problemnya di situ. Nggih. Nah, menjaga pada tetap pada sifat sederhana itu pekerjaan berat. Berat betul. Berat. Bojone nyambut gawe ini bayarannya UMR. Maka harus bisa mengendalikan dirinya. Berarti aku kudu ini. Bilalah tonggone bayarane sing lanang itu wis 3 kali UMR, seminggu pisan ganti klambi. Ini secara mental akan terpengaruh ya kan. Akhirnya ngomong sing lanang masih kalau tonggone dhewe seminggu pisan ganti klambi. Aku kayak sudah terbedah. Karena tidak mampu. Lain kudu pinter itu, kudu pinter. Dua karena halam ta'alamin ilmal mufidah walam tatarok bal tarbiyat as-sahih. Hal itu sifat pemborosan perempuan itu dikarenakan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang benar walaupun mereka mengaku sebagai orang yang terpelajar. Wah, aku itu sekolah SIJ mari saya seluruh ya sekolahnya dulu tapi tarbiyahnya mempunyai nilai enggak kan begitu kan. Mampu memilih dirinya atau tidak, ilmu tadi betul-betul manfaat atau tidak, itu yang menjadi pertimbangan kita. Sekolah itu oleh lereng, tapi belajar tidak boleh berhenti. Minal mahdi ilal lahdi, mulai lahir sampai mati, kewajibannya belajar dulu sekolah. Sekolah oleh lereng, boleh, lereng boleh. Sampai kelas 2 SMP gak kuat bayar lereng oleh, tapi belajar tidak boleh berhenti. Ini prinsip itu sudah, artinya harus mengupgrade dirinya, mengembangkan kemampuan diri. Walaupun mengaku terpelajar, tetapi mereka bukanlah orang yang mendapatkan pendidikan yang ono pendidikan, ono pelajaran. Lupa mengerti lah bedanya itu. Terkadang orang yang secara empirik, secara ilmu, secara keilmuan itu menguasai, tetapi dalam hal praktis, dalam hal terapan mereka tidak pandai untuk melakukan. Maka harus belajar lagi. Ini teori ini harus belajar lagi. Kan begitu kan? Dan fa'alaikum ma'asyiral nasihin antarabbu banatikum maka sirtum arbaba buyutin tarbiyatan wa hadilatan wa tu'allimuhunna ta'liman mufidan yang hadil waqan wa tasrufil ummah. Wahai generasi muda, maka kalian wajib mendidik anak-anak kalian. Dan bila mereka sudah menjadi kepala rumah tangga dengan pendidikan yang benar dan pendidikan yang mulia, berilah mereka pelajaran yang membawa manfaat, maka niscaya akan menjadi generasi yang mengantarkan pada kesuksesan keberhasilan. Jadi mendidik anak itu berat. Betul, karena dulu ngerasa sebab posisinya saya jadi anak, mungkin saya jadi bapak, mulai kadang ngerti anak itu gak orang kok cilik aku bisik yang ini lo kalinya fotokopi plek lo betul lo aku dulu ngerasa kadang aku nanya anakku gak orang kok aku bisik yang itu pukulan gitu. Anda akan merasakan nanti. Para jamaah sampai situ dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.
alaikum warahmatullahi wabarakatuh.